Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat chatbot sederhana dengan NAJN dan Telegram. Nah, sebelumnya pernah nggak sih kita ingin punya asisten digital yang bisa otomatis jawab pertanyaan, kasih info, bahkan bantu proses bisnis kita langsung dari Telegram? Nah, pada video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita bisa bikin chatbot sederhana tanpa coding ribet, hanya pakai NAJN dan Telegram. Nah, sebelumnya bagi yang belum tahu apa itu chatbot, nah chatbot itu seperti asisten virtual yang bisa ngobrol otomatis dengan kita lewat aplikasi chat seperti Telegram dan WhatsApp contohnya. Nah, misal kita mau bikin e-course nih, terus ada yang kirim pesan misalkan daftar kelas. Chatbot ini bisa langsung otomatis ngirim link ke customer tersebut. Atau misalkan contohnya lagi kita mau bikin reminder harian untuk notifikasi otomatis. Misal kita orangnya sering lupa minum nih. Nah, terus kita mau bikin pengingat otomatis per 2 jam sekali untuk mengingatin kita buat minum. Nah, itu bisa dibuat juga dengan kombinasi antara NAJN dan Telegram. Atau misalkan untuk karyawan nih yang suka sering kirim laporan harian atau mingguan ke atasannya, nah itu bisa juga diotomatisasi dengan NAJN ini. Oke, sekarang kita coba lanjut buat chatbot sederhana dengan NAJN dan Telegram. Nah, pertama kita buat triggernya dulu. Nah, masuk di sini untuk kata Telegram. Nah, di sini pilihnya yang on message. Nah, bagian kredensial kalau yang belum ada seperti ini, nah create new kredensial. Nah, akses tokennya didapat dari Telegramnya langsung yang bootfather. Nah, contohnya seperti ini. Kita cek yang bootfather ya. Di Telegram ada namanya bootfather untuk bikin botnya. Sini kita chat aja bootfather. Nah, yang centang biru ini kita klik, kemudian klik start. Di sini akan muncul banyak opsi, kita pilih yang new bot. Terus kita input namanya misalkan AI asisten. Nah, kemudian kita input nama botnya, misal AI asisten bot. Nah, di akhirnya harus ada botnya gini ya. Oh, namanya udah ada. Oke, kita ganti misalkan AI asisten 23 bot. Udah ada juga. Oke, kita cari yang lebih spesifik lagi deh. Asisten. Nah, apakah masih ada ini? Nah, kalau seperti ini berhasil. Nah, di sini ada tokennya, kita copy aja langsung masukin ke kredensialnya di sini. Terus misalkan save ini AI test buat kasih nama, kita klik save. Kalau misalkan nanti muncul hijau kayak gini berarti integrasinya berhasil. Nah, kalau sudah ini bisa kita lanjutkan dengan tes dulu. Kita coba ya, kita execute. Oke, dia nunggu trigger nih. Nah, di sini ada klik yang bagian ini, klik start. Ini kita udah masuk botnya tuh. Nah, kalau berhasil nanti akan muncul responnya seperti ini, akan keluar info-info yang dikirim dari Telegram tersebut. Kalau udah gini kita bisa lanjut yang ke step 2 nya, yaitu AI agent. Nah, di sini kita pilih yang define below. Promptnya kita ambil dari teks, mana teksnya ini nih,
text. Oke, kemudian harus kita geser dulu biar enak. Chat modelnya ini bisa banyak opsi, bisa pakai Gemini, bisa pakai apa lagi, OpenRouter yang bisa banyak opsi model nih dan gratis. Nah kalau saya pakainya OpenAI karena saya udah punya akun di sana. Kalau misalkan yang belum punya, bisa create new credential di sini. Nah, API tokennya bisa ambil dari OpenAI. Misalkan apa namanya? OpenAI. Nah, masuk ke create new OpenAI key. Nah, create new secret key. Masukin namanya di sini, terus pilih projectnya apa, dan tinggal create secret key. Nanti akan muncul secret key-nya seperti ini. Copy aja. Kalau udah di copy bisa langsung masukin ke sini. Ini karena saya udah lagi, saya langsung pilih aja. Terus klik modelnya mau apa. Saya pakai yang GPT-41 mini. Oke, kalau udah kita coba dulu tes. Halo. Nah, dia lagi proses. Nah, kalau hijau berarti berhasil. Kita lihat respon seperti apa. Nah, ini output yang dikirim dari AI tersebut. Halo, ada yang bisa saya bantu? Nah, kalau udah seperti ini berarti kita berhasil untuk sampai step ini. Nah, selanjutnya kita bisa langsung kirim outputnya ke Telegram lagi. Kita search aja di sini Telegram. Cari yang text message. Nah, ini. Nah, kredensialnya sesuaikan dengan yang tadi di input. Misalkan yang AI test bot. Nih jangan sampai salah ya. Karena nanti akan beda botnya kalau salah. Terus chat ID-nya kita ambil dari trigger Telegram yang ini, nah, chat ID. Ini input untuk mengidentifikasi bahwa respon ini dikirim dari ID yang mana. Kemudian untuk teksnya, isi pesan yang akan dikirimkannya kita ambil dari outputnya AI agent tadi. Oke, kita coba. Mau dia lagi proses. Nah, udah responnya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Oke. Nah, sampai tahap ini kita udah bisa bikin chatbot sederhana dengan NHN menggunakan Telegram. Nah, ini bisa kita import lagi nih. Misalkan kita ingin ngilangin watermark ini. Gimana caranya? Kita bisa buka yang Telegram node yang ini. Kemudian add field. Nah, pilih yang ini. Ini tinggal di uncheck aja. Coba ya. Mana nih? Halo. Nah, sekarang udah nggak ada watermark yang seperti ini. Kemudian misalkan kita ingin buat agentnya itu spesifik. Kalau ini kan berarti apa yang kita tanya dia akan respon gitu, karena dia AI-nya masih global. Kalau kita ingin spesifik, misalkan mau dibuat agent untuk digital marketing, nah kita bisa bikin custom di sini di AI agentnya, diklik, kemudian di bagian option, add option itu system message. Nah, di sini kita ganti aja, suruh dia jadi digital marketer expert misalnya. Anda adalah digital marketer expert. Jika ada yang bertanya tentang digital marketing, jawab dengan detail. Kemudian kita kasih rule lagi, misalkan jika ada yang bertanya
di luar topik digital ini arahkan kembali user membahas topik yang relevan dengan digital marketing. Oke, misalkan seperti ini. Coba kita tes. Supaya kita tidak ribet. Kalau ini kan misalkan mau chat execute dulu, jadi sekali kita bisa aktifkan di sini nih. Nah ini jadi tidak perlu klik execute workflow, jadi otomatis langsung aktif. Coba ya. Nah kita langsung ada yang bisa dibantu seputar digital marketing hari ini. Saya mau tahu tentang konsep digital marketing. Berespon nih. Nah, karena kita tadi di sistem Promin nih, mana? Nah, jika yang bertanya digital marketing jawab dengan detail, makanya dia akan membuat jawaban sedetail mungkin. Jadi jawabannya akan panjang seperti ini. Nah, kita coba rule yang kedua, yaitu tentang jika kita ngasih topik yang di luar digital marketing, maka dia harusnya akan mengarahkan kembali ke topik tersebut. Contohnya, cara buat cilok, misalkan. Sepertinya Anda bertanya tentang membuat cilok. Nah, maka dia jadinya akan mengarahkan kembali ke topik yang kita kasih form di sini tadi. Misalkan kita ingin bahasanya ingin gaul gitu. Gunakan gaya bahasa Jaksel ketika menjawab pertanyaan supaya tidak monoton kayak ngobrol gitu. Kita lihat, kita siap dulu. Oke, kita coba. Memang tidak bisa yang cilok. Woi bro, lu nanya bikin cilok, santuy. Nah kan kayak bahasanya jadi beda nih. Nah itu kurang lebih untuk untuk promptingnya, atau ngasih rule ke dia, ke AI-nya mau bikin persona seperti apa. Nah untuk pengembangannya bisa diulik lagi di bagian sistem message ini. Terus kalau misalkan kita mau ke topik asal lagi tentang digital marketing, kita tinggal tanya aja seperti ini. Jelaskan lagi dong topik yang tadi. Kemudian kita ngomongin soal digital marketing. Nah, ini akan balik lagi ke topik digital marketing. Jadi pokoknya si AI agent ini karena kita udah set menjadi seorang digital marketer expert, maka dia akan terus membahas tentang hal tersebut dan sesuai dengan rule yang kita kasih di sistem message tadi. Kemudian untuk memori ini adalah untuk menyimpan histori dari dari chat kita, supaya dia tahu kita tuh udah membahas tentang apa aja nih sama dia. Untuk ngesetnya, sessionnya kita pilih define below, terus key-nya kita pilih yang chat ID ini sebagai identifiernya. Oke, kita save. Nah, nanti dia ketika kita akan membahas hal-hal yang sebelumnya kita tanyakan sebelumnya di sini di atas, misalkan udah jauh gitu, nah dia bisa lihat nih historinya seperti apa.
Nah, yang disimpan di simple memory ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Nextnya kita akan bahas yang lebih detail lagi tentang AI agent menggunakan chatbot, khususnya dengan Telegram, atau nanti bisa diganti dengan misalkan WhatsApp dan lain-lain. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Mindset diri saya jadi pengusaha. Dulu takut gagal, sekarang malah suka. Network makin solid, peluang makin luas. Dari produk Indonesia sampai market kelas atas. Lo nunggu apa, masih mau stuck? Gue udah gas, sekarang lo ikut. Deep Academy bukan cuma edukasi. Ini jalan ninja buat financial legacy.